Udah keluar 5 juta lebih, tapi malah dapat HP yang cepet panas, baterai boros, atau kamera biasa aja. Itu sih rasanya rugi banget. Nah, biar nggak salah pilih, gue udah sortir HP 5 jutaan paling worth it. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 5 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. HP rilisan tahun lalu, tapi masih worth it buat disikat. Kenalin nih, Vivo V50 5G yang memukau lewat kamera belakang Zeiss. Jepret bokeh hasilnya udah kayak pakai kamera mahal. Rekam video juga udah lumayan stabil, walaupun tangan kadang suka tremor. Buat kondisi low light, ada fitur AI Aura Light Portrait 2.0 buat ngasih cahaya natural ala studio foto profesional. Performa emang bukan yang ngebut banget, tapi menurut gua chipset Snapdragon 7 Gen 3 udah terbilang lumayan. Mengingat masih ada HP sekelasnya yang pakai chipset Snapdragon 685. Bodinya emang lumayan tipis di angka 7,39 mm. Gokilnya, Vivo berhasil nanemin baterai badak 6000 mAh. Gak ketinggalan juga fast charging 90 Watt. Gas, sikat Vivo V50 5G kalau lu naksir sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, Infinix Note 60 Pro 5G udah makin naik kelas dan anti-mainstream. Yang menarik dari HP ini, dia punya Active Matrix Display alias layar kedua di bagian belakang. Nggak cuma buat lihat notif, lu juga bisa main game klasik ringan buat seru-seruan. Soal frame udah termasuk solid karena pakai aluminium. Layar juga punya kualitas yang memukau, yaitu dengan panel AMOLED 144Hz dengan resolusi 1,5K. Chipsetnya emang bukan yang kelas atas banget, tapi harus diapresiasi juga. Sekarang Infinix pakai Snapdragon 7S Gen 4 besutan Qualcomm. Buat multitasking atau sekedar gaming menengah sih udah oke. Asalkan HP-nya jangan digeber buat game berat rata kanan, bos. Bodinya lumayan tipis di 7,4 mm. Gokilnya Infinix berhasil nanemin baterai 6500 mAh, termasuk juga fast charging 90 Watt dan wireless charging 30 Watt. Buat kamera, udah lumayan cakep kalau foto santai. Tapi kalau buat rekam video, hasilnya masih agak jitter. Oke, kalau lu naksir sama Infinix Note 60 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget. Link tokonya ada di deskripsi tuh. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Urutan ketiga. Buat yang hobi gaming dan gak mau tangan terasa kena setrikaan, gue rekomendasiin Nubia Neo 5 GT 5G. Harga Nubia Neo 5 GT 5G emang makin naik dibanding pendahulunya. Tapi yang nggak banyak orang lihat, HP ini berani ngasih active cooling fan di dalam bodinya, bos. Dites buat main game berat dalam waktu lama, Nubia bilang suhu HP-nya cuma tembus 38,9 derajat Celcius. Nggak cuma ada kipas pendingin, fitur Neo Trigger 5.0 udah makin nyaman dan responsif. Desain HP-nya juga ikonik dan gaming banget. Apalagi dia punya lampu RGB sampai mata elang di samping kameranya. Chipsetnya bukan yang rata kanan banget, tapi balik lagi HP berchipset Dimensity 7400 ini berani bawa active cooling fan di kelas harganya. By the way, baterai 6210 mAh-nya udah disupport sama fast charging 80 Watt. Nah, kalau tertarik sama Nubia Neo 5 GT 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. Yang kedua, kalau nyari HP all-rounder di harga 5 jutaan, gue rekomendasiin Camon 50 Pro 5G yang speknya makin gokil.
Bagian paling bikin ngiler dari HP ini, dia udah bawa kamera telefoto dengan 3 kali optical zoom. Nah, gokilnya lagi, kameranya punya kemampuan AI super zoom sampai 100 kali, bos. Jadi, buat jepret foto dari jarak yang sangat jauh, hasilnya masih cukup oke, walaupun nggak yang detail banget. Desain layarnya dibuat curve buat ngasih kesan elegan. By the way, panelnya pakai AMOLED 6,78 inci 144 Hz. Nggak ketinggalan juga resolusi 1,5K dan kecerahan sampai 4500 nits. Soal mesin tempurnya, Tecno ngandelin Dimensity 7400 yang diduetin sama Frozen Cooling Pro System. Baterainya sih udah puas banget di kapasitas 6500 mAh dan support bypass charging. Cuma sayangnya fast chargingnya sebatas 45 watt doang. Oke, kalau lu tertarik sama Tecno Camon 50 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Good day, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season. Yang pertama nih, performa super gacor, desain kamera ada RGB, dan layar lumayan compact. Kelebihan itu bisa lu dapetin lewat Poco X8 Pro 5G yang paling bestseller di kelasnya. Layarnya punya ukuran 6,59 inci AMOLED 120 Hz 1,5K. Jadi, dari segi kenyamanan genggam lebih nyaman dibanding Poco X7 Pro. Performa juga dibuat makin gacor lewat chipset Dimensity 8500 Ultra. Yes, HP ini berhasil cetak Antutu 2,2 jutaan poin yang termasuk tinggi buat kelas harganya. Resolusi kamera emang bukan yang tinggi banget, tapi menariknya hasil jepretan dan rekaman videonya lebih bagus dibanding Poco X7 Pro. Yang gue suka juga, baterainya dibuat lebih badak jadi 6500 mAh walaupun layarnya makin ringkas. Fitur wireless charging emang absen, tapi asiknya Poco ngasih fast charging berkekuatan 100 watt. Gas sikat Poco X8 Pro kalau naksir sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever. Intinya nih bos, kalau nyari HP 5 jutaan yang gacor buat gaming, Poco X8 Pro masih jadi yang favorit in this economy. Terus kalau nyari all-rounder, gue rekomendasiin Tecno Camon 50 Pro 5G. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.